Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita dikejutkan dengan penemuan sebuah koper berwarna merah yang berisi adalah tubuh manusia. Dan ternyata ini sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian dan juga pihak keluarga. Korban ini bernama Uswatun Hasanah, usia 29 tahun, warga Bence, Kecamatan Garum, Blitar. Kejadian ini terjadi pada hari Kamis 23 Januari 2025. Ditemukannya sekitar jam setengah 10 pagi oleh sejumlah warga di sana. Namanya adalah Yusuf Ali bersama adiknya yang saat itu dia akan ngebuang sampah di sana. Pada saat ditemukan, dia memang tidak ngebuka secara langsung kondisi koper tersebut karena memang sudah sangat mencurigakan. Memang pada saat kondisi yang dilihat saat itu adalah ada selimut, spray warna pink, terus juga ada pakaian manusia, ada tubuh manusia tanpa pakaian, dan juga ada sandal, tapi tidak dibuka secara detail. Dan ternyata memang ada beberapa bagian pada saat dilakukan pengecekan menurut Kasat Reskrim Polres Ngawi, Joshua Peter K, memang ada bagian atas, kepala dan juga kaki yang memang tidak ditemukan di sana. Dan hari ini kita sudah mendengarkan keterangan terbaru dari sejumlah media yang mengatakan bahwa terduga pelakunya itu sudah dilakukan penangkapan dan dugaannya ini adalah suami ketiganya. Bukan berarti dia punya 3 suami ya, tapi sudah bercerai dan suaminya ini dicurigai juga sama keluarga karena pada saat pemakaman, walaupun memang kondisi tubuhnya belum lengkap, tapi sudah dimakamkan kemarin dan suami yang ketiga ini itu nggak datang teman-teman. Dugaan sangat kuat dia adalah pelakunya. Kita coba bahas dulu kronologi seperti apa, motifnya apa, berdasarkan keterangan dari sejumlah saksi di sini. Dari beberapa kronologi yang aku dapatkan di sini bahwa menurut keterangan Kasat Reskrim Polres Ngawi, untuk bagian di tubuh korban itu ada ciri-cirinya. Selain bagian atas dan juga bawahnya nggak tahu di mana sekarang, tapi ada lubang tindik di atas pusar, tingginya sekitar 152 cm, kulitnya kuning langsat, pinggang samping kiri ada tai lalat, dan ada beberapa aksesoris di tubuh. Dan keluarga pada saat mengetahui berita ini ngecek langsung, walaupun belum ada tes DNA, mereka yakin itu adalah putrinya. Dan ternyata memang setelah dilakukan pengecekan DNA, ternyata konfirmasi keyakinan dari keluarga tersebut tidaklah salah. Nah, kemudian muncul nih ya, kalau aku lihat sekarang di banyak pesan sosial media, ada pesan berantai foto dari terduga pelakunya. Dan apakah benar sudah dilakukan penangkapan? Ya, kemungkinan besar ini telah terjadi. Cuman kan dalam dunia hukum tuh agak sulit ya teman-teman. Kalau belum ada putusan dari pengadilan, kan kategorinya adalah masih dugaan. Sekarang ini fotonya masih di blur, walaupun ada juga beberapa hal yang aku dapatkan di sini. Katanya untuk bagian kayak kepala dan juga kaki ini sudah berhasil ditemukan semua. Jadi aku yakin banget salah satu keyakinan dari keluarga korban, tepatnya adalah Nur Kholim, ayah korban, ini pun juga curiga sebenarnya dengan suami ketiga dari putrinya ini. Terakhir ketemu menurut Nur Kholim adalah dengan putrinya yang sudah meninggal dunia, itu sekitar 5 hari lalu atau sekitar semingguan yang lalu ya. Saat itu dia pulang dari Tulung Agung dari rumah neneknya. Nah, panggilan dari Uswatun Hasanah ini adalah Ana, teman-teman. Nah, Ana ini memang diketahui sudah menikah yang ketiga kali dengan yang terakhir adalah salah satu warga di Tulung Agung, dan itu pernikahannya hanya secara siri saja, tidak ada peresmian secara hukum. Nah, yang uniknya adalah tahun lalu menurut bapaknya, putrinya ini nggak pulang. Padahal jaraknya juga nggak jauh-jauh banget ya. Berarti ada sesuatu hal yang mungkin menjadi alasan besar untuk orang Indonesia kalau lebaran nggak pulang, selain masalah ekonomi pastinya, kemungkinan besar ada sesuatu hal di balik ini semua. Tetapi secara pribadi menurut Nur Kholim bahwa putri sulungnya ini adalah seorang putri yang sangat baik dan juga bertanggung jawab serta sering membantu perekonomian keluarga. Nah, kemudian tuh banyak masyarakat yang juga mempertanyakan terkait dengan pekerjaan dari korban. Nah, pekerjaan korban itu kan memang kayak kalau di KTP-nya adalah karyawan swasta, tapi juga punya part-time sebagai kayak pemandu lagu gitu ya. Terus juga pernah menjadi kayak sales kosmetik karena memang penampilannya memang sangat cantik kalau aku lihat di sini teman-teman. Terus juga kalau dari
beberapa isu-isu yang sekarang beredar di sosial media TikTok ya, kan ada muncul tuh katanya dugaan CCTV dan sebagainya. Bahkan ada salah satu akun yang mengatasnamakan korban. Aku yakin ini bukanlah korban. Kalau aku lihat dari postingannya, ini postingan baru semua. Itu ada dugaan motifnya gitu loh. Motifnya ini karena dugaannya ketahuan si pelaku itu yang dugaannya adalah suami sirinya, dugaannya katanya selingkuh begitu. Jadi ada kata-kata motif pelaku karena ketahuan selingkuh. Terkuak di CCTV, pacar almarhum ke hotel bersama selingkuhannya dan almarhum menyusul melabrak mereka. Lihat rekamannya. Aku yakin ini iklan kayaknya. Tapi ya apakah ini mungkin? Ya mungkin-mungkin aja. Karena kalau keterangan dari ahli viktimologi Heru Prasetyo, lazimnya untuk kasus yang seperti ini nggak cuma sekedar dihabisi, tapi juga dibagi-bagi dalam beberapa bagian. Itu biasanya pelakunya adalah orang yang dikenal. Karena untuk sampai ke dalam tahapan dia bisa melakukan semua itu secara nyaman, nggak diketahui banyak orang, biasanya kan at least sudah kenal, pada umumnya seperti itu. Adanya kemarahan yang bisa saja sudah terpendam sangat lama, atau bahkan juga spontanitas. Nah, dengan bagian yang dipotong-potong seperti itu, memang pada umumnya orang yang bisa melakukan hal seperti itu biasanya karena mereka punya kebencian yang luar biasa. Pada umumnya sih, kalau dari beberapa kasus sejenis ya, kayak dulu yang di Yogyakarta, atau bahkan di kota-kota lainnya, itu biasanya tujuannya adalah untuk menghilangkan jejak. Menghilangkan jejak kan ada juga yang direbus, ada yang dibuang ke laut dan sebagainya. Tujuannya itu, atau bahkan juga dibakar untuk menghilangkan jejak. Tetapi dengan ada sisi lain, ada hasil otopsi yang juga sudah dikeluarkan dari pihak Kasat Reskrim Polres Ngawi, bahwa di sini dikonfirmasi penyebab meninggalnya dari korban ini adalah karena kehilangan kayak nafasnya gitu. Mungkin dia dibekap dan juga ditemukan ada banyak kayak resapan noda merah di tubuhnya yang itu mengindikasikan adanya kekerasan sebelum dihabisi. Karena kita juga pikirnya ngeri nih ya, apakah korban ini pada saat dibagi-bagi itu dalam kondisi yang sudah tidak bernafas lagi atau masih bernafas. Nah, tetapi dengan adanya keterangan ini, berarti ini salah satu evidence atau bukti dari ilmiah bahwa pada saat dibagi-bagi tubuh dari korban ini, korban sudah tidak ada lagi di dunia ini. Karena kalau memang, kan ada ya beberapa kasus juga yang masih dalam kondisi bernafas, tapi dilakukan hal yang seperti itu. Tapi sudah ada konfirmasi penyebab kematiannya di sini. Nah, kemudian juga ada beberapa hal yang sangat janggal, teman-teman. Kalau kejadian ini kan di hari Kamis 23 Januari 2025, sekarang sudah tanggal 26. Yang janggalnya adalah, kenapa si suami sirinya gitu loh, kan mereka tinggal bareng, mereka itu tinggal barengnya, kalau nggak salah ini adalah keterangannya dia tinggal di kos-kosan, ya kos-kosan itu kayaknya eksklusif ya, karena aku cek di sini ada keterangan dari salah satu tetangganya yang kuncinya sekarang sudah diambil sama pihak kepolisian dan tidak ada garis polisi di sana, itu kos-kosannya sekitar 1,2 juta per bulan. Kalau di daerah, nggak tahu sih, di Tulung Agung mungkin itu termasuk kos-kosan yang eksklusif ya, mungkin karena dia tinggal berdua. Nah, tapi yang aku juga tidak mau mengalihkan kasus ini ke hal-hal yang sifatnya sentimen adalah terkait dengan pekerjaannya. Aku sangat kecewa sih sebenarnya dengan sebagian netizen yang berpikir bahwa ya dia kerjaannya kan PL atau sudah punya suami menikah 3 kali. Menurut aku itu nggak ada hubungannya, bukan berarti jaminan ya, walaupun korban seandainya betul sudah menikah sebanyak 3 kali, bukan berarti dia adalah orang jahat. Karena yang namanya pernikahan ya kadang kan bisa berhasil, kadang juga bisa gagal, dan bukan berarti dia adalah orang yang nggak benar. Apalagi keterangan dari pihak keluarga, korban ini termasuk orang yang sangat baik sekali dan ngebantu ekonominya. Nah, dari beberapa kejanggalan ini, yang paling dugaan sangat kuat adalah suaminya sendiri. Nah, suaminya ini bukan mantan ya, masih suaminya ya, karena yang dugaannya adalah suami yang ketiga atau sirinya tersebut, kalau aku lihat dari sejumlah media, pekerjaannya itu, katanya dia pekerjaannya itu kayak penagih, debt collector gitu ya, atau leasing atau sebagainya, dan pekerjaan-pekerjaan seperti ini adalah biasanya orang-orangnya tuh
cukup temperamental, kan mau nagih utang gitu, kurang lebih seperti itu. Tapi ini masih dugaan teman-teman, karena sampai hari ini aku buat berita ini, dari pihak kepolisian masih belum menunjukkan secara resmi wajah tersangkanya. Biasanya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, itu dibutuhkan 2 alat bukti yang kuat. Alat bukti ada 5 dalam dunia hukum. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Apa nih dari 2 alat bukti ini yang bisa menunjukkan kalau dugaannya betul, berita yang beredar bahwa suami yang ketiga yang dicurigai sebagai pelakunya, apa alat buktinya? Adakah CCTV? Adakah keterangan saksi? Karena kalau aku lihat di sini kan dari sejumlah media, dari Tribun ya, yang mengatakan bahwa potongan-potongannya sudah ditemukan dan terduga pelakunya sudah ditangkap juga. Kita akan coba update seperti apa perkembangan selanjutnya. Apakah motifnya betul karena dia ketahuan memiliki wanita idaman lain, ataukah memang ada motif yang lain. Tapi dengan hasil yang seperti ini, dengan bagian tubuhnya itu dipotong-potong, aku rasa ada rasa kebencian yang begitu mendalam, kekesalan, selain dugaan sangat kuat. Motif utama kenapa dibuat seperti itu karena ingin menghilangkan jejak, biar nggak ketahuan ini siapa begitu. Tapi kan era sekarang kita sudah ada DNA gitu ya, walaupun sudah dimakamkan dan bagian vitalnya yang atas dan juga bawah itu masih belum ditemukan, masih bisa diketahui itu punyanya siapa. Dan sudah dimakamkan, kalau sudah ditemukan pasti akan digabungkan lagi ya. Sangat menyedihkan sekali dan aku turut berduka cita untuk keluarga dari Uswatun Hasanah. Mudah-mudahan almarhumah amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pelaku sebenar-benarnya akan segera ditangkap. Dan adakah orang-orang lain yang terlibat dalam peristiwa ini, segera akan kita ketahui. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dianjas Asmara. Sampai jumpa.